Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rhodophyta, yang beranggota saya sendiri, Yosi Rosalita, Milci Ayuwira, Muhammad Nuri Sabri, Banta Saidi. Baik, saya akan menjelaskan tentang Rhodophyta. Istilah Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhodos yang berarti merah, phyton berarti tumbuhan. Rhodophyta berarti ganggang merah. Rhodophyta atau alga merah merupakan salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga disebabkan oleh pigmen picoritrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Alga ini pada umumnya bersel banyak atau multiseluler dan makroskopis. Yang kedua, karakteristik Rhodophyta. Yang pertama, Rhodophyta berwarna merah, ungu atau pirang kemerahan. Kedua, mengandung kloroplas berisi picoretin lebih banyak dibandingkan klorofil, mengandung karotenoid dan sedikit vicosianin. Yang ketiga, bentuk talus beraneka ragam dengan jaringan tubuh yang belum bersifat parenkim tetapi hanya berupa pletenkim. Yang keempat, dinding sel ganggang merah terdiri atas selulosa sebelah dalam dan pektin berlendir sebelah luar. Hasil asimilasi berupa tepung fluoridae atau mirip glikogen, fluoridosida atau senyawa gliserin dan galaktosa, tetes minyak dan kadang juga terdapat pirenoid. Hidup di air laut, air tawar, dan di air payau. Melekat pada substrat dengan benang atau cakram pelekat. Bersifat autotrof dan ada juga yang heterotrof. Heterotrof tidak berkromatofora dan hidup sebagai parasit pada ganggang lain. Reproduksi aseksual dengan spora dan seksual dengan cara ogami. 3. Habitat Rhodophyta. Sebagian besar Rhodophyta hidup di air laut dan sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran darah dan banyak oksigen. Ada yang hidup di air payau. Alga merah yang banyak ditemukan di laut dalam seperti Glelidum dan Gracilaria. Alga merah hidup di laut dangkal seperti Osema spinosum. Rhodophyta tumbuh pada batuan di daerah pasang maupun sejauh terpenetrasi cahaya matahari. 4. Yaitu reproduksi Rhodophyta. Secara seksual, pembentukan dan atridium pada ujung cabang talus. Atridium menghasilkan gamet jantan yang berupa spermatium dan betinanya carpogamium yang terdapat pada ujung cabang lainnya. Zigot hasil pembuahan selanjutnya akan tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid. Nah, di sini ada secara aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk tetraspora. Tetraspora akan menjadi gematagium jantan dan gematagium betina. Gematagium jantan dan betina bersatu membentuk carposporifid. Carposporifid kemudian menghasilkan tetraspora. Dan ini gambar sistem reproduksi pada Rhodophyta secara seksual dan aseksual. 5. Klasifikasi alga merah. Divisi Rhodophyta. Kelas Rhodopsiae. Ordo Girgatinales. Famili Gracilariae. Genus Gracilaria. Spesies Gracilaria sp. Klasifikasi ilmiah dari Oswema sp. Divisi Rhodophyta. Kelas Rhodophytae. Famili Girgatinales. Genus Solarisaceae. Spesies Oswema sp. Selanjutnya, klasifikasi Cyanidopsiae. Divisi Rhodophyta. Kelas Cyanidopsiae. Famili Cyanidaceae.
Genus Galsidristiae, spesies Canidium sp. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari nulis tentang klasifikasi Bagiophyceae. Definisinya, Chordophyta, kelas Bagiophytina, famili Bagioles, genus Goiotrichales, spesies Prochyra umbiliscalis. Selanjutnya, klasifikasi Florideophyceae. Definisi, Chordophyta, kelas Florideophyceae, famili Gracilariciae, genus Gracilaria grevillei, spesies Eukaryota. Jadi selanjutnya yang terakhir kita membahas tentang peran yang menguntungkan dan merugikan dari Chordophyta. Yang pertama kita bahas itu keuntungannya, yaitu sebagai suplemen kesehatan, sumber makanan, pembuatan alga, pengental es krim, bisa digunakan juga sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya, peran yang merugikan itu dapat menyumbat perairan dan menguras air oksigen. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.